Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia, para pecinta TV Mutiara 99 dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kenapa dalam sholat jenazah itu kok tidak ada ruku dan sujudnya. Apakah dalam sholat jenazah itu diharuskan punya wudhu? Dalam masalah ini, mari kita niati kajian kita ini tulus ikhlas mengharap ridha Allah, agar wawasan kita bertambah dan selalu mendapat ridhonya. Ini bukan kenapa, agar supaya ilmu yang kita dapat itu barokah fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, ada yang bertanya, kenapa sholat jenazah itu kok tidak ada ruku dan sujudnya? Kok tidak sama dengan sholat-sholat biasanya? Ya. Dalam sholat-sholat biasanya, ruku dan sujud itu adalah sebuah rukun. Sehingga kalau tidak ruku dan sujud, maka sholatnya tidak sah. Lantas bagaimana dengan sholat jenazah? Kenapa tidak pakai ruku? Kenapa tidak pakai sujud? Lawang sama-sama sholat. Kaum muslimin rahimakumullah, sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang lain itu kenapa ada ruku dan sujudnya? Dikarenakan sholat 5 waktu atau sholat sunnah selain sholat jenazah itu murni pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sholat jenazah ini menghormat mayit, sehingga mayit itu adalah seorang makhluk, tidak diharuskan sujud dan ruku. Kenapa tidak diharuskan ruku dan sujud? Dikarenakan kalau sampai ada ruku dan sujud, maka akan ada dugaan dari orang-orang yang tidak faham, ya, akan ada dugaan dari orang-orang yang tidak mengerti agama, bahwasanya orang yang sedang sholat jenazah itu dikira sujud ruku kepada si mayit. Oleh karenanya, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari disebutkan, wa inna ma lam yakun fiha ruku'un wala sujudun li'alla yatawahhama ba'dul jahla annaha ibadatul mayyit fayadullu bidzalik. Ya. Sesungguhnya dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud, agar supaya orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti agama itu tidak punya anggapan, tidak punya dugaan salah bahwasanya orang yang sedang sholat jenazah itu beribadah kepada mayyit. Sehingga apa? Fayadillu bidzalik, orang-orang bodoh ini bisa sesat karenanya. Itu kenapa tidak ada sujud dan ruku. Yang jelas dalilnya adalah setiap sholat jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melakukan sujud dan ruku. Tetapi saya teringat dulu guru saya itu bercerita, Abu Nawas itu kalau sholat jenazah, kebetulan katanya
yang meninggal dunia itu adalah mertuanya. Abu Nawas jadi imam. Jadi Abu Nawas ada rukuknya, ada sujudnya. Yang makmum heran-heran semua. Kenapa Abu Nawas ada rukuk dan sujud? Setelah selesai Abu Nawas sholat, beliau ditanya, kenapa kamu ada rukuk dan sujudnya? Jawab Abu Nawas, iyalah karena yang mati itu mertua saya. Ini cerita lucu yang diambil dari kisah Abu Nawas dan saya dapatkan ini dari guru saya. Ini tentang sujud dan rukuk. Kemudian tentang apakah sholat jenazah itu harus punya wudhu, harus suci dari hadas. Maka dalam hal ini saya bacakan sebuah referensi ya, dari sebuah kitab yang bunyinya begini, wa ajma'atil umat Muhammad itu telah bersepakat ala tahrimis salati bi ghairi tahuratin, ya, haramnya salat dengan tanpa suci dari hadas, baik dari air, artinya dari wudu atau tayammum. Wala farqa baina as-salati al-mafruḍah wan nafilah wa sujudi tilawah wa syukri wa salatil janazah. Baik salatnya itu berupa salat fardu, salat wajib, salat maktubah, atau salat sunnah atau salat nafilah, ya. Sujud tilawah, sujud syukur, demikian pula salat janazah. Ini ulama sudah berijma'. Akan tetapi masih ada saja ulama yang mengatakan bahwasanya sholat jenazah itu tidak harus suci dari hadas. Ya. Hal ini saya bacakan, illa ma hukiya an Sya'bi wa Muhammad ibn Jarir at-Tabari min qaulihima, kecuali apa yang telah diceritakan dari Imam Asy-Sya'bi dan Muhammad ibn Jarir At-Tabari, berarti Imam At-Tabari, min qaulihima, dari perkataan kedua imam ini, tajuzu salatul janazati bi ghairi taharah, boleh salat jenazah dengan tanpa suci. Artinya meskipun kondisinya hadas, silahkan salat jenazah menurut kedua imam Asy-Sya'bi dan Imam At-Tabari. Ya, seperti itu. Akan tetapi dikomentari oleh pengarang kitab ini, wa hadza madhhabun batilun, dan ini adalah pendapat yang batil, berarti tidak boleh diikuti. Wa ajma'atil ummah ala khilafih, dan umat telah sepakat bahwasanya umat Muhammad, para ulama maksudnya, para ulama mujtahid, tidak sama dengan pendapatnya Imam Asy-Sya'bi dan Imam At-Tabari. Ini disebutkan dalam kitab Syarah Muslim karangan Al-Imam An-Nawawi. Nah, lantas apa alasannya? Kenapa Imam Asy-Sya'bi dan Imam At-Tabari ini mengatakan bahwasanya sholat jenazah tidak harus suci dari hadas? Ya. Dan kenapa pula alasan ulama bahwasanya sholat jenazah ini harus pakai taharah? Alasannya adalah fahiya salatun syar'iyyatun yajibu fiha taharatul a'da wa satrul awrah wa istiqbalul qiblati wa huwa qaulul kaffah. Ya. Dikarenakan salat jenazah ini menurut ulama yang mengatakan harus punya wudu, dan ini disepakati kecuali dua orang tadi, adalah salatun syar'iyyah, adalah sholat sebagaimana diatur oleh syariat. Ya. Oleh karenanya yajib fiha taharatul a'dha, maka wajib dalam sholat jenazah itu anggota badannya ini harus suci. Ya. Baik suci dari najis ataupun suci dari hadas. Wasatul aurah, dan juga wajib menutup aurat. Wastiqbalul qiblah, dan menghadap kiblat. Wa huwa qaulul kafah. Sedemikian ini adalah perkataannya seluruh ulama di dunia ini,
kecuali hanya 2 orang yang mengatakan bahwasanya sholat jenazah tidak harus wudu. Illa anna Sya'bi wa Ibnu Jarir At-Tabari fa innama qala, kecuali 2 orang, Imam Asy-Sya'bi dan Imam At-Tabari mengatakan laisat salatan syar'iyyah. Salat jenazah ini bukan salat syar'iyyah yang memang sudah aturannya dalam syariat, sehingga tidak harus ada wudu, tidak harus ada suci. Ya. Jadi syarat-syarat yang ada dalam salat syar'iyyah itu tidak diharuskan. Ya. Wa innama du'aun, akan tetapi salat jenazah itu hanya sebatas mendoakan mayit. Sedangkan mendoakan mayit itu kan tidak diharamkan. Sehingga sholat jenazah kondisinya tidak punya wudu itu tidak mengapa, najis juga tidak mengapa. Ini alasannya wa innama du'a'un wastighfarun. Oleh karenanya boleh melakukan sholat jenazah menurut Imam Asy-Sya'bi dan Imam At-Tabari tanpa wudu, dikarenakan sholat jenazah adalah doa dan sebagai permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya yajuzu fi'luha bighairi taharah. Maka boleh melakukan sholat jenazah tanpa harus bersuci dulu, baik suci dari hadas ataupun suci dari najis. Hadza qaulun, ini adalah suatu pendapat. Ya, kharaqa fihi al-ijma' wa khalafa fihi al-kafah. Pendapat ini dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir dijelaskan kharaqa fihi al-ijma'. Kedua imam ini, yakni Imam Asy-Sya'bi dan Imam At-Tabari, itu keluar dari ijma'. Wa khalafa fihi al-kafah, dan keduanya ini menyelisihi mayoritas seluruh ulama, bukan mayoritas, menyelisihi seluruh ulama. Oleh karenanya ini tidak boleh diamalkan. Ya, tidak boleh diamalkan. Ini dari dulu sampai sekarang ulama membantah masalah penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Asy-Sya'bi dan Imam At-Tabari. Sampai dalam kitab Al-Hawi dijelaskan kedua imam ini telah menyelisihi ijma' dan menyelisihi seluruh ulama di dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan yang masih kurang jelas tentang masalah ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar, ya. Atau bila kurang puas bisa ditanyakan di WA kami yang akan kami cantumkan di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.